لله العلي العظيم إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين خصوصا لروح مؤلف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Tiga keutamaan salat wanita di rumahnya. Diriwayatkan dari istri Umayyah As-Sa'idi bahwa ia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya saya senang sholat bersamamu. Rasulullah bersabda, alimtu annaki tuhibbina sholata ma'i wa salatuki fi baitiki khairun min salatiki fi hujratiki wa salatuki fi hujratiki khairun min salatiki fi dariki wa salatuki fi dariki khairun min salatiki fi masjidi. Aku tahu bahwa kamu senang sholat bersamaku. Ya Nabi, aku tahu jika ini katuju sembahyang lawan aku. Tetapi sholatmu di rumahmu lebih baik daripada sholatmu di kamarmu. Dan sholatmu di kamarmu lebih baik daripada sholatmu di pekarangan rumahmu. Dan sholatmu di pekarangan rumahmu lebih baik daripada sholatmu di masjidku. Di Masjid Nabawi itu kan berapa kali ganda kan? Kan ada kisah lagi berapa kali ganda sudah itu. Benar-benar pahalanya. Apalagi masjid kita, masjid kita. Kayak itu dulu nah, kena ada aja kena keterangannya. Kayak apa kena nari nosok supaya disuruh di rumah tuh kena. Itu jam kosong masjidnya, ya lah, abut pulang kena. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la an tusalli al-mar'atu fi baitiha khairun laha min an tusalli fi hujratiha. Wala an tusalliya fi hujratiha khairun laha min an tusalliya fid dari wal an tusalliya fid dari khairun laha min an tusalliya fil masjid. Rawahul Baihaqi an Aisyah. Sesungguhnya salat seorang wanita di rumahnya lebih baik baginya daripada salatnya di kamarnya. Dan sesungguhnya salat wanita di kamarnya lebih baik daripada sholat di pekarangan rumahnya. Dan sesungguhnya sholat wanita di pekarangan rumah adalah lebih baik daripada sholat di masjid. Nah ini masjid biasa ini. Tadi kan masjid Masjid Nabawi di Madinah sana. Ini lebih baik daripada di masjid. Nah maksud hadis yang pertama adalah bahwa sholat wanita di rumahnya yang ditempati untuk tidur lebih utama daripada sholatnya di ruangan rumah. Ini ruangan rumah kayak di sini nah. Ada kamar lebih afdal di kamar itu sembahyang daripada di pekarangan di ruangan rumah atau di ruangan tamu kayak ini. Itu maksudnya.
Dan sholat wanita di ruangan rumahnya lebih baik daripada sholatnya di pekarangan rumahnya. Pekarangan artinya tak keluar pada di sini lagi. Dan sholat wanita di ruangan rumahnya lebih baik daripada sholat di rumahnya, dan sholatnya di pekarangan rumahnya lebih baik daripada sholat di masjid Nabi. Itu hadis nomor pertama tadi. Karena mencari yang lebih terlindungi bagi hak dirinya. Sedangkan maksud hadis Nabi yang kedua, bahwa salat di kamarnya adalah salat di ruangan rumahnya seperti ruangan tamu. Di ruangan tamu kayak ini nah, afdal lagi sembahyang di mana itu di dalam kamarnya situ. Apalagi ada basic misalnya di rumah itu bilik atau kamar suluk yang spesialis lagi sembahyang entah. Nah itu makin afdal lagi di situnya sembahyang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salatul mar'ati fi baitiha afdalu min salatiha fi hujratiha, wa salatuha fi makhda'iha afdalu min salatiha fi baitiha. Salat wanita di rumahnya lebih utama daripada salatnya di ruangan rumahnya, dan salat wanita di kamar dalam lebih utama daripada salatnya di rumahnya. Di rumahnya sudah afdal daripada di masjid. Di rumahnya pun lebih afdal di kamarnya. Jadi kita nyemunya kada tahu ilmunya kayak ngomong barang aja jadinya lah. Kita asal sembahyang lah, kayak di pikiran kita. Pikiran itu asal sembahyang, padahal menurut ada aturannya. Hadis riwayat Abu Dawud dari Ibnu Mas'ud dan Al-Hakim dari Ummu Salamah. Maksudnya salat wanita di tempat mana saja yang lebih samar, lebih utama, karena benar-benar dapat menjamin keamanan dari timbulnya fitnah. Nah ini inti daripada kenapa seorang wanita itu disuruh sembahyangnya lebih afdal di rumah. Itu maksudnya. Nah kalau ke masjid, nah ini banyak benar fitnahnya. Lebih-lebih lagi nang masih nang masih muda, umur 40 ya kan. Nah ke bawah kalau sudah 50 itu kan itu dinamakan orang tua ya. Lansia sudah. Nah ini kan jadi masalah. Ayo jangan ke masjid. Nah, umur di bawah pada 50 nah ini itu gue pikir-pikir kosong masih ikut guru aja. Nah, lo kan tahu juga kayak macamnya. Artinya Nabi memadahkan sama sembahyang hari raya atau itu juga sebenarnya sembahyang hari raya itu nang dianjurkan mana nang disunatakan mana itu adalah orang-orang yang tua. Oh dan ini aku nang ianya ya kan. Sehingga orang ya macam-macam aja lalu tak nang dilihat orang paling-paling bau harumnya yang bilang kada ada kisah menyelampok nang. Nah lalu akhirnya menimbulkan fitnah. Itulah jadi kenapa nih bahari Nabi ini sawat mengeluarkan ini kan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Artinya Tuhan yang memerintah kayak itu. Jadi gue pikir-pikir aja sudah tuh, oh yang ini umur berapa? Di bawah pada apa ngarannya ke 50, nah gue pikir-pikir aja itu. Di atas pada 50 ya itu. Yang jelas gitu tadi supaya jangan sampai timbul fitnah. Fitnah paling nyata pian berminyak harum. Nah orang yang berminyak harum ini banyak yang masalah.
Kenapa jadi banyak masalah? Karena seorang wanita itu berminyak harum lah papalingan daripada lalakian. Lalakian itu berminyak harum dengan minyak harum atau minyak wangi nang menyeladak jak paribasa sapal segi empat mencium orang. Binian jangan sampai memakai nang itu. Jangan sampai tak cium oleh orang lain yang dihigat. Maka parfum, minyak wangi, minyak harum bayi ini bilang hendak rata-rata bilanya memakai pasti kaciuman orang. Tak gunakan gina lawan guru lain bujur apa kada seorang wanita yang berminyak harum dan dicium oleh lelakian hukumnya sama dengan berzina. Nah bahabar tulak sama sedikit meninggal. Ayo fitnah apa ada? Fitnah jadinya. Maka macam-macam dengar lalaki wajah bau galalu ya. Macam-macam nang disambat bau surga lah, bidadari lah. Dengar lalakian malah dengaran sudah tak sedikitnya itu kan manusia banyak. Ada saya ada satu-satu, nang ada nang lagi ini nang lain kalau namanya apa. Aku tak paling-palingnya melihat ini. Karena fitnah lantaran apa? Lantaran umurnya tadi di bawah pada 50. Bila sudah pada 50 ke atas kok, nah itu sudah ada. Itu orang ini masuk apa ngarannya itu sudah. Anak dipadakan kada luar sana ada juga bang lah. Adik kata ada luar sana kalau dipakai lagi, ini kan berjalan bawah aja sudah ya melihat masih aja itu lain kisah. Artinya apa ngarannya tuh? Nafsu orang itu pada tak pikir lagi lah urusan nang kesitu tadi. Lalu akhirnya nangaran fitnah itu jauh. Nah orang yang di bawah badan itu, nah, ayo ngalih nangaran manusia banyak nih nah ngalih dikisah. Gue pikir-pikir aja tadi itu aja sudah gue pikir-pikir. Nah aku nih umur berapa itu aja. Berminyak harum tadi nyatakan ujar Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab beliau yang bernama Risalatul Muawana. Babinian itu berminyak harum papalingnya daripada lalakian. Lalakian itu dicari nang supaya harumnya kayak apa? Nang supaya orang ini mencium. Ya tadi jerun sapal segi 4 peribahasanya ya mencium aja. Nah babinian cari babalikannya gitu. Babaya dipakai gitu nah. Jangankan seorang kan babaya mencium, babaya babaya aja mah mencium baunya nah itu nah itu yang dipakai. Jangan sampai ini makhluk binian mau memakai nah nggak rompak malah rompak gitu.